Bayangin, gua hampir nyenggol motor. Loh, kenapa, Za? Ini teh, aku sakit pinggang teh. Aduh, kayaknya karena salah duduk deh. Dari tadi aku liatin kamu bungkuk terus duduknya. Emang apa hubungannya sakit pinggang sama salah duduk? Nah, hubungannya adalah... Work-related musculoskeletal disorder atau gangguan muskuloskeletal terkait pekerjaan merupakan salah satu dari banyaknya masalah yang berkembang akibat lingkungan kerja yang tidak memadai. Pengulangan gerakan secara terus-menerus, postur yang tidak tepat, dan mengangkat beban berat saat bekerja merupakan faktor risiko yang bisa menyebabkan WMSD. Paparan faktor risiko ini dalam jangka panjang dapat menyebabkan nyeri kronis pada otot, tendon, dan juga saraf, dan akhirnya akan menyebabkan gangguan muskuloskeletal yang lebih kronis lagi. WMSD berdampak negatif pada kualitas hidup. Gangguan ini dapat menyebabkan keterbatasan fisik, gangguan pada psikologis, isolasi sosial, beban ekonomi, gangguan tidur, dan juga penurunan kinerja kerja. Di sisi lain, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari antara interaksi manusia dengan elemen lainnya untuk mengoptimalkan kerja sistem secara keseluruhan. Ergonomis berkaitan dengan postur tubuh yang tidak nyaman sebagai salah satu faktor risiko dari WMSD. Dan juga ergonomis ini berkaitan dengan postur tubuh yang tidak nyaman sebagai salah satu faktor risiko dari WMSD. Dengan mengoptimalisasi aspek fisik pada pekerjaan, ergonomi mengurangi tekanan biomekanik pada tubuh dan menurunkan kemungkinan timbulnya WMSD. Furnitur adalah salah satu penerapan dari ergonomis yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pada studi ini kami menganalisis posisi duduk pada kursi supaya bisa menganalisis WMSD pada objek penelitiannya. Di sisi lain, ergonomis adalah disiplin ilmu yang mempelajari antara interaksi manusia dengan elemen lainnya untuk mengoptimalisasi kinerja sistem secara keseluruhan. Ergonomis berkaitan dengan postur tubuh yang tidak nyaman sebagai salah satu faktor risiko dari WMSD. Dengan mengoptimalisasi aspek fisik pekerjaan, ergonomi mengurangi tekanan biomekanik pada tubuh dan menurunkan kemungkinan timbulnya WMSD. Oleh karena itu, furnitur adalah salah satu penerapan ergonomis yang sering kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Sehingga, posisi duduk pada kursi menjadi objek yang kami analisis pada studi ini. Gangguan muskuloskeletal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor lingkungan pada saat beraktivitas. Posisi meja yang kurang penerangan, ruang kaki yang sempit, dan lain sebagainya ternyata berkaitan dengan nyeri punggung bawah yang dikenal juga sebagai salah satu penyakit muskuloskeletal. Kondisi yang kurang mendukung bahkan cenderung memiliki desain furnitur yang buruk. Sering terjadi karena tidak adanya pertimbangan aspek antropometri sebagai masukan dasar pada saat perancangan. Kemudian disusul dengan kondisi tubuh yang berulang dan berlanjut selama beberapa jangka waktu, tubuh akan mengalami efek negatif dari gangguan muskuloskeletal. Rapid Upper Limb Assessment atau RULA merupakan salah satu metode penilaian postur tubuh terhadap faktor risiko ergonomis di tempat kerja. Proses ini membantu kita untuk mengambil kesimpulan apakah posisi tersebut aman, perlu diperbaiki, atau harus segera diubah untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan seperti nyeri otot atau sendi yang berisiko menyebabkan cedera muskuloskeletal. MSK-HQ merupakan metode berupa kuesioner yang dibentuk untuk membantu pasien dalam menyampaikan gejala mereka terkait gangguan muskuloskeletal. Misalnya adalah gejala nyeri, kemudian kualitas tidur, lalu juga ada berjalan, berlari, dan sebagainya. Kami menggabungkan dua metode ini, yaitu RULA dan juga MSK-HQ. Mengapa? Karena kami ingin memperoleh hasil yang lebih menyeluruh dan juga lebih komprehensif dan juga ekstensif terkait dengan masalah muskuloskeletal. Mengapa kami memilih mahasiswa FK Unpas sebagai pengambilan sampel kami? Kami melihat bahwa terdapat kesamaan kebiasaan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan pekerja pabrik maupun kantor. Misalnya, membawa barang berat seperti laptop, iPad, dan tablet, kemudian juga duduk dalam waktu lama atau prolong sitting seperti pada pekerja pabrik. Misalnya, mahasiswa melakukan duduk lama pada kegiatan sekar maupun pada kegiatan tutorial. RULA terdiri dari dua bagian utama, ada arm and wrist analysis dan neck, trunk, and leg analysis. Setiap pertanyaan dianalisis secara berurutan dan hasilnya diplot pada tabel A dan tabel B untuk mendapatkan skornya. Skor akhir RULA diperoleh dengan memplotting skor dari kedua bagian tersebut pada tabel C. Asesmen RULA ini dilakukan selama seminggu di berbagai ruang belajar, yakni ruang tutorial, lab X, skills lab, dan juga ruang teater.
Data yang dikumpulkan meliputi observasi postur dan beban kerja yang dianalisis untuk mengetahui postur yang berisiko tinggi dan dampaknya terhadap kesehatan muskuloskeletal mahasiswa. Musculoskeletal Health Questionnaire atau MSKHQ adalah serangkaian pertanyaan yang ditujukan kepada pasien dengan berbagai kondisi muskuloskeletal. Tujuan dari MSKHQ adalah dengan memberikan gambaran singkat kepada dokter tentang kesehatan muskuloskeletal pasien saat ini, seperti mengidentifikasi masalah otot dan sendi yang dialami oleh responden. Pertanyaan-pertanyaan ini juga dapat membantu dokter untuk mendiagnosis kemungkinan kondisi sendi, tulang, otot, leher, dan tulang belakang. Adapun metode penggunaan dari MSKHQ ini adalah responden diberikan kuesioner yang terdiri dari 14 pertanyaan mengenai kondisi muskuloskeletal mereka saat ini, dan mereka harus mengisi kuesioner secara mandiri yang biasanya disajikan dalam format kertas atau digital. Pasien juga diminta untuk mencentang kotak untuk setiap pertanyaan yang tercantum. Ada skala 5 poin mulai dari skala 1 tidak sama sekali hingga skala 5 yaitu sangat parah. Ke-14 pertanyaan tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan total maksimum 56. Responden diharapkan memberikan jawaban yang jujur dan akurat sesuai dengan pengalaman mereka. Lalu, apa yang ditunjukkan dari hasil akhir MSKHQ? Hasil akhir dari MSKHQ akan menjelaskan status kesehatan muskuloskeletal responden dan hasil akhirnya menunjukkan apakah responden memerlukan perawatan medis lebih lanjut atau terapi khusus. Dan jika kuesioner diulang, maka hasilnya dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan atau perbaikan kondisi dan memberikan rencana perawatan yang tepat untuk kemajuan pasien. Dari keempat indikasi tabel A diperoleh skor akhir yaitu skor 3 dengan sampel tertinggi pada final score tabel A yaitu 28 sampel. Pada tabel B terdapat 3 indikasi yaitu neck, trunk, dan juga leg position. Dari ketiga analisis diperoleh skor 3 sebagai skor terbanyak dengan sampel terbanyak yaitu 19 pada final neck, trunk, and leg position daripada tabel B. Uji rula yang kami lakukan berdasarkan ruang pembelajaran di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kami dapatkan di ruang tutorial ada 24 orang yang dinilai dan sekitar 20 orang diantaranya mendapatkan skor rula 3 dan 4. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat risiko musculoskeletal disorder atau MSD yang mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun 8 orang di ruang tutorial menerima skor rula lebih tinggi yaitu 5 dan 6 yang menunjukkan tingkat risiko MSD sedang yang juga memerlukan penyelidikan lebih lanjut di ruang skills lab. Kami menilai sebanyak 14 orang dengan rata-rata skor rula berkisar antara 3 dan 4 secara khusus. 11 orang mempunyai skor dalam kisaran ini, sedangkan 2 orang sisanya mendapat skor antara 1 dan 2, dan 1 orang mendapatkan skor 5 dan 6. Kemudian pada ruangan lab activity, kami menilai 14 orang yang semuanya berada dalam kisaran 3 dan 4, yang menunjukkan tingkat resiko sedang. Selanjutnya, di ruangan teater sekar, kami menilai 14 orang dengan 12 orang mendapat nilai antara 3 dan 4, dan 2 orang mendapat nilai 1 dan 2, dan 5 dan 6. Jadi nilai final rula pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran menunjukkan bahwa 81% atau 57 individu memiliki nilai rula antara 3 dan 4. Secara spesifik, 33 orang mendapatkan skor 3, sedangkan 24 orang mendapatkan skor 4, yang menunjukkan bahwa tingkat risiko musculoskeletal disorder atau MSD-nya masuk dalam kategori penyelidikan lebih lanjut, namun tergolong risiko yang rendah. Lalu, selain itu, 4% atau 3 orang memiliki skor rula 2, yang menandakan bahwa tingkat risiko MSD berada dalam posisi yang dapat diterima, dengan risiko yang dapat diabaikan dan tidak perlu tindakan lebih lanjut. Dan di sisi lain, 14% dari total siswa atau sekitar 10 orang memiliki skor rula 5 dan 6, yang menunjukkan risiko MSD tingkat sedang yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan perubahan segera. Dan yang terakhir, tidak ada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang mendapatkan nilai akhir rula 7. Musculoskeletal Health Questionnaire dibagikan selama 5 hari dan diisi oleh 55 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang terdiri dari 26 mahasiswa tahun pertama atau angkatan 2024, 16 mahasiswa tahun kedua atau angkatan 2023, dan 13 mahasiswa tahun ketiga atau angkatan 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak mengalami nyeri atau kekakuan pada siang dan malam hari selama 2 minggu terakhir. Namun, ada sekelompok mahasiswa yang melaporkan mengalami nyeri dan kekakuan pada persendian atau otot mereka pada tingkat sedang. Selain itu, 32,7% mahasiswa mengindikasikan mengalami kelelahan dan low energy pada tingkat sedang. Yang mengkhawatirkan adalah 30,9% mahasiswa kurang memahami gejala yang mereka alami, termasuk diagnosis dan pilihan treatment mereka.
Dari segi dampak secara keseluruhan, 56,2% responden menyatakan bahwa gejala sendi dan otot mereka tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Diikuti oleh 21,8% yang merasakan sedikit gangguan dan 16,4% yang melaporkan gangguan pada tingkat sedang. Mengenai gejala lain seperti gangguan kemampuan berjalan, kemampuan berpakaian dan mencuci, melakukan aktivitas fisik, rutinitas sehari-hari, aktivitas sosial dan hobi, mayoritas mahasiswa melaporkan bahwa gejala-gejala ini tidak mengganggu sama sekali. Namun masih ada beberapa mahasiswa yang menyatakan bahwa gejala-gejala ini mengganggu aktivitas mereka. Pada data hasil pengumpulan kami menggunakan instrumen Rula dan juga MSK-HQ, ini hasilnya membenarkan hipotesis kami bahwa gejala muskuloskeletal ini lazim terjadi di kalangan mahasiswa dan juga menyebabkan penurunan dalam kehidupan dan aktivitas sehari-hari mereka. Berdasarkan penilaian Rula, banyak mahasiswa yang memiliki postur yang buruk. Dengan hasil 2/3 dari mereka itu memiliki skor baik pada tes ergonomi. Skor ini menunjukkan risiko ergonomi tinggi di lingkungan sekolah atau akademis yang berpotensi dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal. Penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya mengenai ergonomi dalam mencegah gangguan muskuloskeletal tersebut. Skor kelelahan, energi rendah, dan pemahaman gejala tergolong rendah, sementara skor nyeri dan kekakuan itu tergolong ringan. Beberapa siswa melaporkan kelelahan tinggi dan kesadaran tinggi ini mengenai gejala. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya mengenai dampak gangguan muskuloskeletal pada kualitas hidup dan psikologis. Hasil kami sesuai dengan penelitian sebelumnya yang mengaitkan ergonomi buruk di institusi pendidikan dengan gangguan muskuloskeletal. Hasil dari studi sebagian besar konsisten dengan hasil yang telah dilaporkan sebelumnya dalam studi yang dipublikasikan. Karena kelelahan dan energi rendah hanya sedang pada kelompok siswa, ini mungkin menunjukkan bahwa ada faktor penting lain selain risiko ergonomis yang terlibat. Studi lebih lanjut harus mencakup variabel lain seperti stres akademik dan gaya hidup untuk mengevaluasi wawasan integratif tentang kesehatan muskuloskeletal di kalangan mahasiswa. Studi kami memiliki beberapa keterbatasan. Ukuran sampel yang kecil dari studi ini, meskipun cukup untuk tujuannya, dapat membatasi generalisasi ke semua mahasiswa kedokteran di FK Unpad. Selain itu, populasinya terdiri dari mahasiswa tahun pertama hingga ketiga, sehingga kami tidak bisa menentukan gambaran spesifik jangka waktu mereka terpapar ergonomi FK Unpad. Nah, fakta bahwa MSK-HQ bergantung pada informasi yang dilaporkan diri sendiri dapat menimbulkan beberapa bias. Meskipun demikian, penelitian ini menawarkan wawasan informatif tentang masalah kesehatan ergonomi dan muskuloskeletal mahasiswa, meskipun memiliki keterbatasan. Nah, berdasarkan temuan kami merekomendasikan beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi ergonomi dan kesehatan muskuloskeletal di kalangan mahasiswa. Pertama, dapat mengimplementasikan program pelatihan yang untuk mendidik mahasiswa tentang praktik ergonomi yang benar. Kedua, mendesain ulang furnitur kelas agar mendukung postur yang lebih baik dan mengurangi resiko ergonomis. Ketiga, mendorong mahasiswa untuk mengambil istirahat di sela-sela jam pembelajaran untuk mengurangi kekakuan otot maupun sendi. Terakhir, meningkatkan kesadaran tentang kesehatan muskuloskeletal dan pilihan perawatan yang tersedia untuk membantu mahasiswa memahami dan mengelola gejala mereka dengan lebih baik. Berdasarkan poin rekomendasi di atas, kami terus memberi kontribusi dengan membuat sebuah poster mengenai cara duduk yang baik dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa untuk mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal. Jangan lupa terapkan postur tubuh yang baik. Better posture, better you.